Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, beranggotakan saya sendiri Sabit dan juga Salsabila dan juga Nadia Mairila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas UTS, yaitu tentang penyajian data. Di sini kami menggunakan Laravel sebagai framework untuk penyajian data kami. Bisa dilihat di tab sebelah kiri, ini adalah struktur dari database kami yang dibuat menggunakan migration. Di sini sudah terintegrasi dengan file CSV-nya. Kemudian lanjut ke database header. Di sini adalah fungsi untuk memasukkan database CSV ke dalam database Laravel. Bisa dilihat di line 27, itu adalah while untuk melakukan repetisi atau pengulangan secara terus-menerus sejumlah 5.000 kali. Kemudian di line 33, itu terdapat data yang dimasukkan adalah yang memiliki total value lebih dari 1000, karena total value yang kurang dari 1000 kami anggap sebagai data cacat. Kemudian bisa dilihat di web.php. Ini adalah routes atau link yang menghubungkan ketampilan ke controller dari website kami. Bisa dibuka di data controller. Dan ini adalah hasil akhir dari penghitungan yang nantinya akan ditampilkan di data.blade.php. Bisa dilihat. Dan ini adalah HTML kami. Kemudian di kanan itu adalah tampilan dari kodenya. Silakan lanjut. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara pengolahan dari data. Di sini data diolah di bagian data controller. Dimulai dari pengolahan data terdiri dari menghitung main, median, modus, dan juga varian serta standar deviasi. Seperti yang udah dijelaskan sama teman saya, kita udah melakukan proses pengolahan data di mana data dipilih dan diambil data yang tidak outlier, kita ambil 500, lalu data yang outlier kita pisahkan, yaitu data yang lebih dari 1000 karena dianggap cacat. Dan ini adalah tampilan data setelah di outlier. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana variabel main, median, dan modus lainnya diolah. Untuk pertama variabel main, di sini karena rumus main adalah total nilai data dibagi dengan jumlah kolom, maka di sini kita pakai total score sebagai perhitungan total nilai data, lalu count untuk menghitung jumlah kolom, dan main didefinisikan sebagai dimana jika total kolom tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0, maka akan dihitung total score atau nilai dari kolom dibagi dengan total kolom. Selanjutnya untuk modus, jadi hasil main akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk modus itu adalah nilai yang lebih daripada nilai yang sering muncul. Jadi di sini kita pakai array count value di mana maksimal frekuensi, yaitu maksimal frekuensi atau berapa banyak frekuensi itu muncul. Jadi value tersebut berapa kali muncul itu akan dihitung di sini. Lalu modus itu sama dengan di mana frekuensi itu dan berapa kali frekuensi itu muncul. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah. Di sini median dihitung berdasarkan median merupakan floor, yaitu median kan dari semua data kita bagi menjadi 2. Maka di sini median sama dengan jika perhitungan dibagi 2 sama dengan 0, maka akan dijalankan fungsi median min 1 plus ini sesuai dengan ini, nilai median dibagi dengan 2, maka didapatkan. Lalu jika mediannya dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka akan dijalankan yang di sebelahnya, yaitu skor sama dengan langsung median. Terus untuk varian sama standar deviasi bisa ke atas. Nah, untuk perhitungan varian sama standar deviasi, di sini kita pakai rumus variance, di mana varian itu adalah perhitungan kolom, di mana jika kolomnya tidak sama dengan 0, maka variance akan dibagi dengan count. Lalu untuk standar deviasi adalah kita langsung pakai rumus SQRT, di mana standar deviasi adalah nilai dari varian. Jadi standar deviasi adalah varian dikuadratkan gitu. Terus fungsi itu akan dipanggil buat jadi bisa mudah terbaca di sini di bagian bawah. Lalu untuk menyimpan hasil kita akan menyimpannya di result dan as a key, di mana kita declaring sebagai main. Main adalah main ya sebagai berikut, main adalah $main, median, dan seterusnya. Lalu untuk bagian HTML-nya, di bagian HTML semua kode hampir sama persis bagaimana cara penampilannya. Di sini kita mulai dari median, penyajian data median. Nah, median ini disajikan dengan cara kayak kita div class data item, kita panggil CSS-nya, lalu kita definisikan skor geo di sini ada skor geo, lalu result, jadi kita panggil result-nya, lalu geo, dan perhitungan main-nya tadi yang udah kita lakukan di data controller. Begitu juga untuk yang lain. Lanjut ke modus. Modus lumayan berbeda karena modus memiliki 2 kondisi, di mana yang tadi nilainya itu tidak sama dengan, kalau dibagi dengan 2 itu sama dengan 0, atau dibagi dengan 2 itu tidak sama dengan 0. Jadi ini ada 2 kondisi, jadi ada if dan else, di mana modusnya jika dibagi sama 2 itu menghasilkan 2, atau dibagi sama 2 itu 0 gitu. Nah, hasil tampilannya akan seperti di gambar ini. Lalu lanjut ke median. Median hampir sama dengan main, kita cuman memanggil div class data item, lalu menampilkan nama-nama dari kolomnya, lalu kita panggil result, kita panggil array geonya dan array mediannya untuk dihitung. Lanjut ke bagian varian. Varian sama dengan median, jadi kita deklarasikan div class data item, panggil result, terus array sama variansnya. Hasil dari hitung varian adalah sebagai berikut. Lalu untuk yang standar deviasi di sini ada pengolahan data.
Lalu di sini ada data item, kita panggil skor geo, result, arraynya, dan jadi seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya untuk data normalisasi, yaitu menormalisasikan data. Sebentar. Nah, di bagian normalisasi data kita sebelumnya menggunakan range sebelum normalisasi yaitu 200 hingga 225 hingga 876 hingga 900. Kemudian kita melakukan normalisasi data dengan melakukan normalisasi data dengan melakukan hitungan minimum dan maksimum. Kemudian kita menamakan array dari normalisasi yaitu normalized, terus memanggil data as row, terus melakukan normalisasi row yaitu normalisasi kolom, kemudian for each row greater attribute. Kemudian kita akan memanggil data normalisasi di bagian display section data normalisasi, kemudian memanggil nama atau nama yang akan ditampilkan di dalam sini yaitu normalisasi skor geo, dan begitu pula dengan normalisasi yang lainnya. Dan untuk memanggilnya kita menggunakan normalisasi skor geo as item as geo sesuai dengan nama skornya. Kemudian kita masuk untuk akan melakukan distribusi frekuensi kumulatif. Pada bagian controller hitung distribusi frekuensi kumulatif, kita menggunakan kumulatif distribution geo untuk contohnya. Kemudian untuk kumulatif lebih dari kurang dari, mohon maaf, dan kemudian untuk kumulatif lebih dari. Pada di sini saya mencontohkan untuk upper bound yaitu lebih dari dengan range total range 1 misal ditemukan lebih, maka count array filter data dipanggil function score, kemudian use upper bound untuk menghitung jumlah lebih dari range yang kita tentukan di sini. Dan untuk menghitung kurang dari, kita sama, hanya beda range menggunakan 0 dan use-nya menggunakan lower bound. Kemudian untuk frekuensi biasa kita menggunakan lower dan upper agar bisa menghitung di tengah antara range tersebut. Kemudian untuk skor selanjutnya sama untuk skor KPU, PPU, dan search. Kemudian kita memasukkan chart. Chart di sini berfungsi untuk range setelah normalisasi dengan skor geo labelsnya antara 0,223 hingga 0,250 hingga ketemu untuk 0,973 hingga 1. Untuk memanggil data frekuensi comparator itu kumulatif distribusi geo, dan data frekom less ini untuk kurang dari, dan data frek untuk data frekuensi biasa. Dan ini diterapkan di semua variabel. Kemudian kita masuk kepada distribusi penamaannya. Di sini kita ada yang pertama yaitu chart. Untuk memanggil chart tabel tersebut kita menggunakan geochart dan canvas dari ininya, dan kita mempunyai tabel untuk normalisasi yaitu distribusi frekuensi ini untuk penamaan, dan memanggil data dari tabel ini menggunakan geodata body. Nah, perbedaan dari distribusi frekuensi kumulatif dengan frekuensi relatif kumulatif hanya berbeda pada bagian printnya saja, yaitu bagian chart. Sebentar ya. Pada bagian chart ini untuk yang biasa, yang chart geo kumulatif biasa, kita menggunakan varchar geo, new chart, kemudian label data sesuai data yang diinginkan. Untuk variabel lainnya tetap sama, hanya berbeda di bagian penamaan geochart, KPU chart, PPU chart, dan search. Kemudian untuk tabelnya kita menggunakan var geo labels, memanggil, kemudian data geo sama seperti yang ada di controller, hanya saja kita menggantikan dengan var geo table body, kemudian dokumen get elementary by id geodata body untuk memanggil tabelnya. Kemudian for var i sama dengan 0, i kurang dari geo labels, light, kemudian i plus plus. Selesai. Kemudian untuk variabel lainnya tetap sama. Selanjutnya pada bagian chart presentase hanya dibedakan di bagian var max value. Di sini kita itu mengubah untuk data dari max ini, mat max ini, kemudian dikonvertkan untuk ke presentasi, dan hanya dibeda itu saja untuk print dari bagian relatif kumulatif dan relatif frekuensi relatif kumulatif dan frekuensi kumulatif biasa. Kemudian untuk tabelnya pun hanya ada dibedakan di bagian penamaan saja dan for each. Untuk tampilannya bisa dilihat pada bagian sebelah kiri. Untuk tabelnya seperti ini untuk distribusi frekuensi kumulatif biasa, dan untuk variabel lainnya seperti itu. Untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif kita menggunakan persentase ini yang telah kita konversikan tadi, dan range setelah normalisasi seperti yang ada di tabel sini. Nah, kemudian setelah menampilkan semua variabel, kita berada di akhir, yaitu kalimat thank you dan sekian dari kelompok kami. Mungkin bila ada salah kata atau penamaan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.